Gua kesel lu Pi sama lu Pi. Ah, Lu giveaway. ah. Lu berniat buat jatuhin percupangan Indonesia Pi. Kalau iya kenapa? Hmm? Apaan tuh? Jatuh. Welcome to Celoteh Babe. Halo guys, welcome to Celoteh Babe. Di sini kita ngobrol dari lubukan hati terdalam. Oke, hari ini gue mengundang salah satu king of giveaway katanya. Dan ini orang yang gue cari-cari nih dari zaman kapan. Gue mau ngobrol sama dia, kenapa sih dia giveaway terus? Tiap hari lo giveaway, tiap hari nge-live giveaway mulu ya. Welcome nih, Hobi Papi. Halo. Hai. Gimana Pi? Apa kabar Pi? Baik. Eh, gimana? Kenapa sih lu giveaway Pi? Apa ya? Seneng aja. Seneng aja. Mm-mm. Gua kesel lu Pi sama lu Pi. Ah, Lu giveaway. ah. Lu berniat buat jatuhin percupangan Indonesia Pi? Kalau iya kenapa? Gila nih orangnya. Kalau iya kenapa lagi? Gimana Pi? Lu niatnya apa sih Pi? Visi misi lu giveaway apaan sih? Sebenarnya giveaway itu lebih ke arah cupang itu kan sekarang sudah mulai bagus-bagus, keren-keren banget ya. Apalagi Iya. cupang babe punya kualitasnya juga oke. Kasihan sama bocil-bocil yang dia nggak punya uang kan, tapi dia kepingin banget gitu, punya kayak gitu, dan rasanya tuh pingin di give aja ke dia, ke mereka gitu. Oh, Rasanya pengen kayak gitu. Dan lagi pula kemarin pandemi kan, kan pandemi itu. pandemi berharap supaya ada yang di giveaway dari Papi itu bisa ternak dan dia bisa jualan untuk bantu-bantu keuangan yang lagi kena dampak ekonomi itu, pandemi, gara-gara pandemi ya. Berharap sih seperti itu doang sebenarnya. Mulia banget ya totonya ya. Ya karena mungkin terlalu banyak masa lalu yang nggak bagus ya, jadi kali ini harus banyak betulin ya, betulin masa-masa buruk yang lalu. Widih. Tobat ya, Obat insaf. teman-teman yang belum tobat. Contoh Hobi Papi. Obat. Ayo kita bertobat. Siap. Pi, kok kerjaan lu giveaway mulu, duit lu kagak habis-habis Pi? Lu kerjanya apa sih Pi? Kerjanya Papi sekarang tuh di bidang advertising, periklanan gitu ya. Semua yang berhubungan dengan production house atau enggak production, untuk making video, foto atau enggak media placement, ada di Papi kerjanya kayak gitu. Namanya apa PT-nya tuh? PT-nya itu Oren Imaging. Gila. Jadi guys, di cupang itu gak sembarang orang loh. Yang main cupang itu dari bocil sampai kakek-kakek, dari keadaan ekonomi menengah ke bawah sampai bos-bos kayak gini guys. Sampai pejabat-pejabat kali ya. Iya, pejabat-pejabat besar. Banyak banget pejabat yang beli sama cupang babe. Buset. Banyak Nah, banget. gitu. Dan hobi lu banyak kayaknya Pi. Apa aja sih Pi? Hobi tetap ya perikanan itu kan, kalau ikan akuarium gitu hobi dari kecil ya. Ikan makhluk hidup di ikan hias ini dari dulu, mau ikan laut kayak ikan tawar kayak, tetap dari dulu kayak nggak bisa lepas lah ya. Terus ada otomotif juga, motorcycle, makan. Iya. Sama-sama makan ya, malah Iya. gembul-gembul kita. Makanya dunia cupang itu mempersatukannya kadang-kadang makan barengnya itu. Iya, Ya makan kan? bareng, minum bareng. Heeh. Minumnya air putih sih gua. Sama. Udah ngurangin gula sekarang. Iya, ngurangin gula. Umur. Udah. Namanya juga Hobi Papi, hobinya banyak, dari otomotif, main game juga ya Pi ya. Iya, main game. Terus di ikan, aquascape-nya Pi ya. Aquascape. Bener. Bener. Kalau di hobi ini kan hobi lu banyak Pi. Iya. Ngatur sama kerjaan gimana tuh Pi? Oh, ada asisten sih, si Uya Wannabe. Kuya wannabe. Uya Wannabe ada asisten yang kadang-kadang bantuin untuk kayak hobi ikan itu dikuras airnya, terus untuk dibersihin, ganti air itu kan yang paling ngeselin ya. Iya, Capek banget gitu. Pinggang tuh rasanya
udah gimana gitu. Makanya Papi giveaway biar nggak kebanyakan juga ikan. Terus kerjaan harus tetap yang nomor satu ya. Hobi itu mungkin lebih ke arah additional. Ketika lagi kerja ya udah hobi tinggalin dulu. Oh gitu. Ketika nggak ada kerjaan nggak hobi dulu. Iya, ketika free time kita kan juga nggak melulu harus kerja terus jadi orang kan. Jadi ada free time-nya lah gitu. Me time. Me time. Ketika me time itu ya udah, kalau nggak sama anak, sama ikan cupang atau nggak sama motor, main-main lah, oke. Ada me time-nya. Benar. Berarti Papi suka riding juga ya? Suka Riding. Boleh tuh Pi racunin teman-teman motor main cupang. Oh, lo anak motor, kalau belum main cupang ke cupang babe, bukan anak motor namanya. Anjay. Jadiin thumbnail tuh. Nah, Pi, menurut lo nih Pi, masa depan percupangan Indonesia masih terang ke depannya atau udah gelap banget nih? Soalnya banyak banget ya dari teman-teman bilang omset gua turun nih. Kayaknya percupangan udah bakal gelap banget ke depannya. Menurut lo gimana, Pi? Menurut Papi bakalan tetap bersinar sih, karena regenerasi nantinya. Regenerasi, seleksi alam. Seleksi alam. Karena kan yang senior ini nanti akan tergantikan, bukan senior penjual ya, tapi senior pembeli, buyer yang sekarang ini akan tergantikan oleh yang jauh lebih muda. Karena kan mungkin namanya umur nggak tahu, ada yang udah bosen sama ikannya atau ikannya mati terus dia udah malas main gitu segala macam. Tapi akan tergantikan sama yang muda, yang otomatis yang muda ini akan lebih minta warna baru daripada yang sekarang. Yang penting sih konsistensi aja sih sama para seller breeder dalam mengembangkan warna-warna ikan cupang tuh agar jauh lebih menarik lagi aja gitu. Ya mungkin kedepannya bakalan bersinar banget sih. Kedepannya bakal bersinar banget. Bersinar karena kan kayak Ales gini ya, 18 tahun udah bisa nyari uang. Tapi kan di dunia cupang ya. Ada juga mungkin Ales yang lain tapi di dunia yang lain. Benar. Itu bisa di-grab juga sebagai pembeli untuk ke Ales nanti gitu. Dia punya uang, umur muda, selera pasti kan beda sama Papi. Misal Papi senang FCCP sekarang nih, belum tentu dia suka, tapi dia duitnya sama. Maksudnya duit punya uang gitu. Punya uang untuk beli gitu loh, kayak gitu. Nanti regenerasi ke sana. Berarti ke arah yang kualitas ya Pi ya? Kualitas harus dijaga nomor satu, nggak boleh enggak, karena kualitas itu apa ya, ya prinsip dasarnya. Prinsip dasar. Berarti kalau misalnya lu mau jualan target lu yang menengah ke atas harus yang kualitas. Pondasinya di situ. Dan nggak boleh lu pukul rata. Oh misalnya multi harganya turun, semua turun. Ada grade A, grade B-nya, ada grade C-nya juga. Iya, ya? harus gradingnya itu harus ada. Jadi sehingga market pun ngerti gitu. Ada grade A, B, C gitu. Kalau udah yang grade A ya dia harus udah ngeluarin kocek lebih dong. Ya kan. Kalau yang B ya dilihat lagi sesuai nggak dengan budget dia. Budget dia yang mana? Grade A, B apa C gitu, atau apa, atau A atau A plus, atau yang A plus VIP gitu, premium gitu kan. Semua ada gradingnya. Ada tahapannya gitu. Yang penting juga kita konsisten, inovasi. Betul, inovasi. Kalau misalnya juga disandingin sama brand-brand sekarang yang terkenal, kalau mereka tidak inovasi juga hancur karena contoh brand-brand makanan aja dia berinovasi terus kan. Entah rasa manis ditambahin, entah rasa asin ditambahin, ke makanan sehat juga. Makanan sehat juga, vegetarian gitu. Betul. Jadi buat para seller dan breeder di cupang jangan patah semangat. Cuman karena ini adalah angin topan yang akan lewat sementara aja. Jadi nanti bakalan standby lagi, pondasinya bakalan kuat lagi. Betul banget. Dan kita kalau mau dilihat lokal market masih sedikit ya Pi ya, masih niche banget ininya. Belinya apa? Lokal market itu daya belinya masih kurang. Soalnya kan kalau mau dihitung ya, Indonesia penduduknya total 270 juta lebih gitu ya. Sedangkan 1%-nya kayaknya belum pada pegang cupang tuh. Nah itu dia, itu kan chance-nya gede banget kan. Buat industri ini gede banget untuk berkembang lagi ya Pi. Jauh. Jadi kalau untuk buat perkembangan totalitas di sini sih nggak ada salahnya ya. Karena kan ya itu balik lagi, semua orang belum pada megang cupang. Jadi memang marketnya itu sangat luas banget sih buat cupang ini. Bisa berkembang lebih pesat lagi ya. Lebih pesat lagi. Kalau misalnya juga Pi, gue mau nanya Pi, kalau misalnya semua orang Indo udah pegang cupang, pasti ada target lagi gak Pi? Ada, anaknya. Enggak, kalau misalnya semua orang nih udah pegang cupang di Indonesia, kita gimana nih? Oh, ekspor.
Ekspor gimana Ekspor. caranya Ekspor mungkin bisa melalui badan karantina dulu, mendapatkan izin lah ya, atau enggak ke pemerintahan setempat lah ya. Hmm. Coba konsultasi untuk dapetin izin, udah dapet izin baru berangkat ekspor. Ekspor cupang itu marketnya belum besar. Belum besar. Kan banyak tuh yang suka sekarang pakai transceiver kan. Iya, betul. Tapi lihat tuh 20 kirim ikan ke sini, 30 kirim ke sini. Kecil banget kalau menurut Papi. Karena sebenarnya permintaan dari luar itu kalau menurut Papi jauh lebih besar pada itu. Lebih besar daripada lokal market. Jauh. Karena mereka belum tahu, belum kenal siapa seller di Indonesia yang bisa capable kirim ke sana. Berarti kita harus datangin ke sana ya. Datangin ke sana. Sebenarnya mereka kalau kita taruh nih ikan cupang sama ikan hias yang lainnya ketika sama orang Eropa, dia tuh suka banget sama ikan cupang. Cuman warnanya boring, itu aja. Karena suppliernya mainnya di situ-situ aja. Nah, ketika dia mulai buka Instagram, dia lihat warnanya bagus-bagus. Cuman kan dia butuh kepercayaan. Apa yang bisa gue percayakan untuk kirim ke negara gue ini? Gitu loh. Nah, dia belum punya trust di situ. Sehingga mereka nggak berani order banyak. Padahal sih permintaan banyak banget. Apalagi mereka 4 musim ya. Cupang kan nggak mungkin survive di 4 musim itu. Dan supply mereka minta supply terus pasti. Terusan. Chance-nya gede banget. Sayang banget kalau nggak diambil ya. Papi sih berdoa untuk Ales dan teman-teman para penjual dan breeder ini semoga untuk kedepannya bisa ekspor juga ya. Gitu kan. Jadi jadi jauh lebih berkembang lagi kan. Apalagi kayak rasanya tuh menancepin bendera Indonesia di tempat orang gitu. Ya kan? Gitu. Itu mimpi gua tuh. Itu tuh. Mungkin teman-teman juga bisa mewujudin mimpi kita bersama ya di dunia percupangan Indonesia, memajukan bersama juga ya. Betul. Dimulai dari sekarang. Main yang kualitas. Mungkin kalau ada yang masih baru ingin mencoba, boleh tanya ke Ales gitu. Mau datang ke sini konsultasi. Bisa kan ya? Bisa. Bangun sistem percupangan dari awal tuh kayak gimana untuk ininya. Mungkin kalau ada sistem komunikasi yang kayak gitu, kedepannya cupang bakalan bagus banget kali kualitasnya. Iya, mungkin. Ya. Tapi seperti kata Papi, nggak semua kalangan bisa bercupang yang berkualitas, Pi. Betul. Jadi Papi di sini tindakannya dan aksinya sangat mulia banget. Giveaway dia. Tapi banyak banget yang salah kaprah sama tindakan Papi, menghancurkan harga percupangan nih. Waduh, jadi semua orang pegang ikan kualitas, bahaya nih, gini. Tanggapan Papi gimana, Pi? Kalau kayak begitu, Pi? Bodoh amat sih. Maksudnya gini, Papi kan nggak pernah ngasih harga ya. Papi ngasih giveaway itu as a gift. Ya benar-benar semuanya free gitu. Gratis aja udah kasih. Tetap gitu. Mau kadang pun Papi ngasih best girl gitu loh ke orang. Tapi Papi kasih lihatnya ada best girl banyak, ada yang mau nggak? Mau gitu. Ya udah Papi kirim gitu. Jadi karena tujuannya emang beda market sih. Beda market ya. Papi kan bukan buat jualan. Papi itu lebih ke arah gift, interaksi sama Shopee ya, sobat-sobat Papi di sobat-sobat Papi. Iya, interaksi sama mereka, senang-senangan, kadang-kadang main Mobile Legend bareng. Waduh. Terus Papi juga punya grup WA grup sama mereka, di sana ngobrolin tentang yang lain-lain juga, gosip-gosip, artis, belagu-belagu udah bocil-bocil itu di situ, gosipin ini bukan orang Jepang ya, tapi artis-artis gitu loh. Waduh, artis apa nih? Yang baru viral kemarin. Bukan yang kalau ada yang konten 18 plus langsung Papi kick. Waduh. Berarti positif banget nih akunnya nih. Positif banget. Terus ngomongin kadang-kadang ada yang punya kerjaan apa, terus dia bangun kerjaan itu, cerita di situ. Perlu bantuan bisa dibantu sama Papi juga. Kadang-kadang yang bantu bukan Papi, Shopee yang lain. Gue bisa gini nih, misalnya dia bikin apa kayak meja-meja gitu. Ada yang sampai transaksi jual beli, dibantuin sampai satu perusahaan beli sama dia gitu. Keren banget sih. Seru kan jadinya. The power of orang dalam juga ya. Iya. Jadinya kayak gitu. Mereka ternyata banyak orang dalam di sana. Nah, kan jadi powernya saling ini. Jadi Papi saling mengisi ya. Seneng ngelihatnya. Oh, gara-gara giveaway kayak gini gitu. Jadi maksudnya bukan untuk menghancurkan harga cupang dan lain-lainnya, karena Papi nggak pernah berniat ke arah sana. Harga cupang tuh Papi kayak sekarang masih ada live lelang gitu, 1 juta 2 juta Papi masih beli, 3 juta 4 juta Papi masih beli. Jadi Papi juga kadang ada yang naruh harga 50k ikan bagus, Papi langsung
bus 1.500.000 gitu. Buset. Ya, karena itu bagus gitu Dan kan. pantas dihargai segitu. Pantas harga segitu. Kalau dulu ya mungkin segitu langsung ditiban lagi tuh 4 juta tiban lagi kan. Iya, 10 iya. juta. Kalau sekarang diam 1,5 juta top gitu di Papi ya. Karena Papi masih menghargai ikan cupang itu, kalau bagus ya bagus, mahal oke gitu. Fine. Iya. Tinggal balik lagi ke dompet Papi, ini gajian Papi masih ada apa enggak. Wah, gitu kan. tapi kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada deh. Enggak, Papi kan digaji. Enggak habis dari pendapatan langsung Papi gunain buat beli-beli apa kan. Papi tetap harus pakai sistem manajemen. Anjay, keren banget Pakai Papi. gajian. Ada juga gitu mungkin, coba nanti Iya. digaji buat diri sendiri. Digaji ya? Iya. Iya sih, harus sih digaji sih. Kayak CEO ya, Iya. masuknya ya. CEO gaji diri sendiri, terus buat beli-beli keperluan hobi ya, Pi. Iya, know your limit lah. Jadi kan Iya. harus ada limitasinya. Benar-benar. Nanti kapan nabungnya, Pi ya, kalau begitu ya. Betul. Jangan lupa nabung tuh. Jangan lupa nabung. Sobat-sobat babe. Anjay. Nah, Papi, di hobi-hobi Papi ini yang banyak ini, banyak gak sih suka dukanya, Pi? Banyak. Khususnya mungkin di cupang ada suka dukanya, Pi. Jadi gini, mungkin banyak yang tanya-tanya ya, Papi kenapa di cupang nggak jualan? Jadi dulu banyak yang Papi hobiin, Papi jadiin bisnis. Oh, apa aja tuh, Pi? Otomotif Kayak kah? otomotif, jadi jualan gitu. Terus jual second gitu kan. Terus ikan tuh Papi punya farm ikan laut juga, sampai bikin farmnya di Bali dulu. Keren banget. Sampai kayak gitu. Jadi serius. Tapi ketika jadi serius beban. Jadi kayak nggak sayang lagi sama hobi. Jadi targeting terus. Jadi kayak ambisiusnya Ambisius. gila banget ya. Jadi malah totalitas kerja kok jadi nggak asik ya gitu lama-lama. Oh, jadi kalau hobinya jadi kerjaan, jadi kayak mau cari apa lagi buat bikin seneng diri sendiri. Yes, itu nggak ada. Jadi kayak malah rasanya sama kejaan gue yang kemarin. Rasanya kayak gitu. Jadi kayak gue nyari apa lagi gitu. Padahal gue sayang di sini. Harusnya Papi nggak boleh targetin, harusnya let it flow aja gitu ya, Pi. Let it flow. Cuman kalau Papi udah kontennya kerja, mau nggak mau kebawa gitu. Ketika itu udah bisnis, mau nggak mau kebawa jadi profesional gitu. Jadi harus bikin begini, sistemnya dibikin gini, sehingga jadi overload. Jadi capek Sendiri. Nah kalau kayak gini kan Papi enjoy, nikmatin aja cupang, liatin. Iya. Gitu. Emang tujuannya di situ. nggak mau benar-benar serius ya, Pi ya. Iya, karena tujuan Papi memang Ada suara ayam tuh. iya, nah, itu belum bisa jadi nanti jadi hobi Papi juga tuh. Aduh. Ayam. Lagi pelajarin aja nanti. Iya. Ini podcast mungkin yang terunik ya, Pi ya. Kapan lagi ada podcast di kandang ayam? Keren sih, jadi suasananya pagi terus. Pagi terus. Kalau malam dipaksain tuh ayam. Kukur yuk kan lu. Aduh. Keren. Nah, Pi, mungkin ini udah mau di sesi terakhir ya, Pi. Iya. Ada kata-kata inspirasi gak tuh yang bisa menginspirasi teman-teman buat bisa lebih sukses nih kayak Papi nih, punya penghasilan bagus, punya mindset yang bagus, udah punya pengalaman banyak, ada pengalaman lain juga yang bisa dibagi gak, Pi, buat teman-teman? Teman-teman, saran Papi keluar dari zona nyaman. Asik. Itu yang penyakitnya di situ. Penyakitnya di situ ya. Kalau terlalu sering di zona nyaman gimana, Pi? Ya akan terbentuk kalau dia akan hidup dan mati di situ. Nggak bergerak ya, Pi? Nggak bergerak. Di situ aja. Harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi jangan terpaku dengan zona nyaman ya. Memang sekarang dirasa enak apa segala macam, cuman kan kita once kita lagi diem berpikir, ini otak kita harus sudah bisa mikir 5 tahun kemudian tuh apa. Keren banget sih Papi ini. Kayak gitu. Keren banget sih, sangat inspiratif. Iya. Keren banget Papi di sini udah nginspirasi orang banyak di sini, banyak banget pengalaman Papi yang bisa dijadikan motivasi ya, Papi ya. Keren banget sih Papi. Semoga Papi di sini bisa membuat orang lain keluar dari zona nyaman. Banyak banget achievement dari Papi juga, sehingga Papi bisa beli motor ya, Pi ya. Bisa giveaway cupang dengan cupang-cupang yang bisa dibilang nggak murah lah istilahnya ya, Pi ya. Dengan mindset yang bisa dibilang bisa ngeluarin aksi yang mulia.
Keren banget sih Papi. Jangan lupa tiru Ales juga. Karena anak-anak muda seumuran Ales ini kebanyakan minum Amer, kebanyakan cuman buang-buang duit aja. Itu juga boleh, cuman ini jauh lebih baik. Asik. Oke. Tepuk tangan buat Hobi Papi. Oke teman-teman, segitu aja podcast celoteh babe. Kita udah ngobrol dari lubukan hati terdalam. Sukses terus buat Hobi Papi. Amin. Kasih Sama-sama. salam hangat buat Hobi Papi di sini. Terima kasih banyak Hobi Papi sudah meluangkan waktu Siap. untuk acara gue. Sukses terus ya Pi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pi? Udah cukup. Jangan lupa beli cupang. Hey, Dadah. bye.